Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, kita di hari yang bahagia ini, di hari yang cerah ini, masih dapat diberikan nikmat oleh Tuhan untuk bertatap muka di dalam pembelajaran yang insya Allah diberkahi oleh Tuhan ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keberkahan dan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari di hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dari kawan-kawannya. Doa selesai, terima kasih kepada ketua kelas karena sudah mau memimpin doa di hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengabsen kehadiran daripada kalian dulu. Yang pertama ada Andi. Andi hadir. Budi. Oke, Budi hadir. Kemudian ada Cahyono. Cahyono hadir. Dewi. Dewi hadir. Yang terakhir ada Yusuf. Yusuf mana Yusuf? Oh, Yusuf di belakang. Oke, Yusuf hadir. Alhamdulillah, pada hari ini siswa dari kelas ini semuanya hadir, tidak ada yang absen, sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran di hari yang cerah ini. Oke, bisa kalian perhatikan di depan Bapak sudah menyiapkan sebuah gambar. Kira-kira menurut kalian gambar apakah ini? Silahkan kalian analisis. Ada yang tahu? Jika kalian sudah mengetahui gambar apa ini, boleh acungkan tangan. Oke, silahkan Budi. Oke, betul. Ini merupakan gambar dari pencemaran air. Oke, nah bisa kalian lihat dari gambar pencemaran air ini, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang pencemaran air itu? Ada yang bisa menjawab tidak? Silakan, barangkali ada yang bisa menjawab. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Jadi pencemaran air itu merupakan pencemaran badan air. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, itu merupakan di air lautan. Jadi pencemaran air itu merupakan pencemaran di badan air seperti lautan, laut, kemudian sungai, danau, atau air yang ditambak atau sebagainya, dan lain-lain lagi. Di mana pencemaran air ini disebabkan oleh manusia, lagi-lagi ulah manusia. Nah, dari pencemaran air ini itu akan berakibat kerugian bagi organisme hidup, karena di dalam air ini terjadi perubahan baik dari fisik atau fisika, kemudian kimia, kemudian biologisnya. Nah, ketika kita melihat gambar seperti ini, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan dari pencemaran air ini? Silakan. Jika ada yang tahu faktor-faktor apa saja atau penyebabnya apa sih dari pencemaran air ini, silakan acungkan tangan. Oke, silakan Yusuf. Oke, betul sekali. Jadi pencemaran air ini disebabkan oleh yang pertama dari limbah. Baik itu limbah pabrik, limbah manusia, yang dimana manusia ini merupakan limbah dari rumah tangga, kemudian limbah peternakan, kemudian limbah perikanan, dan yang terakhir itu akibat sampah. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya, kira-kira kalau kita analisis dari gambar ini, kira-kira dampak bagi kehidupan atau dampak dari pencemaran air ini apa sih? Nah, Bapak akan bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang bisa menjelaskan dampak dari pencemaran air? Silakan acungkan tangan. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Jadi dari pencemaran air ini bisa kita lihat bahwa air itu tercemar oleh berbagai macam zat, yang nantinya di mana pencemaran air ini akan menyebabkan yang pertama ada penyakit. Dari pencemaran air ini akan timbul beberapa macam mikroorganisme atau organisme-organisme baru yang nantinya akan mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ada kerusakan ekosistem. Kenapa kerusakan ekosistem? Karena ketika sebuah limbah masuk ke dalam air, itu nantinya akan merusak ekosistem di perairan tersebut. Mulai dari terganggunya rantai makanan di situ, mulai dari banyaknya ikan yang mati. Jadi
dampaknya itu merupakan dampak yang sangat seram bagi kerusakan ekosistem di perairan tersebut. Nah, oke. Dari gambar yang kita amati di depan, pada hari ini kita akan melakukan eksperimen atau sebuah praktikum mengenai pencemaran air. Nah, jadi pencemaran air ini kita akan lakukan pengamatan di hari ini, di waktu sekarang, dan nanti Bapak akan berikan lembar kerjanya. Oke. Bagaimana kita melakukan praktikumnya? Nah, yang pertama bisa kita lihat di depan, ini merupakan alat-alat praktikum yang akan kita gunakan atau eksperimen yang kita gunakan pada hari ini. Yang pertama ada gelas kimia, di mana gelas kimia ini akan menjadi sebagai wadah daripada air yang akan kita gunakan sebagai bahan dari pencemaran air. Kemudian yang kedua ada pipet tetes. Pipet tetes. Kemudian yang ketiga ada cover glass dan glass object. Kemudian selanjutnya ada mikroskop yang nantinya kita akan gunakan sebagai alat mengamati daripada mikroorganisme atau bagaimana sih air yang tercemar di dalamnya itu terdapat apa saja. Oke, yang selanjutnya itu ada 3 jenis air. Yang pertama ada air sungai, kemudian yang kedua ada air selokan, kemudian yang ketiga itu ada air biasa atau air yang terdapat di kamar mandi atau terdapat di genangan seperti itu. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama kita menyiapkan semua alat dan bahan. Kemudian yang kedua menuangkan masing-masing dari air tersebut ke dalam gelas kimia. Secukupnya saja kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Kemudian jika sudah, kita ambil dengan menggunakan pipet tetes. Cukup secukupnya saja. Kita ambil dengan menggunakan pipet tetes, kemudian kita ambil gelas objek, kita teteskan contoh atau sampel air tersebut kepada gelas objek, cukup 1 tetes, kemudian kita tutup dengan menggunakan cover glass. Setelah bahan pengamatan siap, kita amati dengan mikroskop. Bisa dipahami semuanya? Oke, jika bisa, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk eksperimen kita di hari ini. Selamat melakukan eksperimen, lakukan dengan baik, lakukan dengan hati-hati. Jika kurang jelas dan kurang paham, bisa tanyakan kepada Bapak. Oke, eksperimen sudah kalian lakukan dan kalian melakukannya dengan bagus dan dengan baik. Sekarang Bapak minta kalian melaporkan atau mempresentasikan hasil dari eksperimen yang kalian lakukan, baik itu kalian menemukan apa saja yang kalian amati di dalam masing-masing sampel dari air tersebut. Silahkan kalian presentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian, apa saja yang kalian temukan daripada pencemaran air dari 3 sampel tersebut. Oke, dipersilahkan untuk mempresentasikannya di depan. Terima kasih banyak kepada tiap-tiap kelompok, masing-masing kelompok, karena kalian sudah mempresentasikannya dengan baik dan sangat bagus. Bapak berikan tepuk tangan kepada kalian karena kalian sudah sangat baik menjalankan eksperimen kita di hari ini. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran di hari ini atau kegiatan kita di hari ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai pencemaran air yang kita bahas di hari ini. Jadi pencemaran air itu merupakan terganggunya apa yo? Oke, terganggunya sifat baik dari sifat fisik, kimia dan biologi air yang disebabkan karena ulah manusia. Adapun kemudian dampak-dampak dari atau penyebab dari pencemaran air itu ada limbah industri, limbah perumahan, limbah peternakan perikanan, kemudian disebabkan oleh sampah. Nah, kemudian dari penyebab itu kita mendapatkan dampak. Dampaknya apa? Yang pertama ada penyakit, yang kedua ada kerusakan ekosistem, yang ketiga ada gangguan dari sistem rantai makanan di dalam ekosistem air tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan penyebab atau dampak dari sistem atau dari pencemaran air, kita juga bisa mencegah atau
menanggulangi bagaimana kita tidak melakukan pencemaran air. Yang pertama yang dilakukan itu ada menghemat air. Kemudian yang kedua ada menggunakan bahan-bahan organik. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan limbah yang baik. Ketika kita mendapatkan limbah plastik itu kita tidak buang kepada sungai atau kepada perairan, kita olah kembali, kita jadikan barang-barang yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir itu kita selalu menjaga kebersihan. Oke? Itu merupakan cara mencegah dari pencemaran air. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, atas semangat kalian, atas partisipasi kalian di dalam pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah melaksanakan eksperimen dengan baik, kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jangan lupa nanti Bapak tunggu hasil laporan dari kegiatan praktikum atau eksperimen kita di hari ini mengenai pencemaran air. Oke, semangat terus untuk belajar. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari.